deadline besok NIM 23173858. Di sini saya akan membuat video pembelajaran yaitu micro teaching. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi adik-adik. Pagi Pak. Nah, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini adik-adik? Alhamdulillah baik Pak. Oke, sebelum kita melanjutkan pada materi kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu saya mengabsen dulu ya. Ya Pak. Aidil, Ya Pak. Febri, Ada Pak. Patri. Ada Pak. Oke. Nah, sebelum terlebih dahulu setelah absen, pimpin doanya dulu agar materi kita pada pagi hari ini berjalan dengan baik. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Doa yang baik. Doa selesai. Oke, materi kita pada pagi hari ini yaitu olahraga tolak peluru. Adik-adik, jadi saya melanjutkan materi pada pagi hari ini. Apakah adik-adik ada yang tahu apa itu tolak peluru? Saya Pak. Apa? Coba Doni. Peluru adalah salah satu cabang olahraga atletik. Ya. Itu saja Pak. Oke. Terima kasih, Doni. Nah, di dalam dunia olahraga banyak sekali cabang olahraga, salah satunya adalah olahraga atletik. Kata atletik berasal dari bahasa Yunani, yaitu athlon, berlomba. Nah, kita masuk ke karakteristik berat peluru. Nah, untuk senior putra dia berat 2,57 kg. Sedangkan untuk putri 4 kg. Ari jangan ketawa ya, Pak. Nah, sedangkan untuk junior putra yaitu 5 kg, sedangkan untuk putri 3 kg. Pak, tanya. Ya, Kenapa lebih berat putra daripada putri Pak? yang mana? Itu saya Pak. Berat tolak peluru. Kenapa lebih berat putra daripada putri Pak? Karena putri dia itu tidak bisa memegang terlalu berat karena fisiknya beda dengan laki-laki. Siap Pak. Oke. Terima kasih Pak. Nah, kita masuk ke bagian lapangan. Nah, di bagian lapangan tersebut, di sektor lingkaran tersebut dia bergaris tengah. Nah, yang itu sedangkan yang sektor kedua itu di mana tempat pertama kalinya mendarat peluru. Nah, lihatlah, perhatikan. Bagaimana sampai sini ya? Sudah paham? Oke. Nah, peraturan-peraturannya. Ini peraturan-peraturan dalam tolak peluru. 1. Atlet tetap berada di wilayah lingkaran lemparan. Yang kedua, hanya menggunakan satu tangan saat melakukan peluru, meluncurkan peluru toh. 3. Pengukuran dilakukan di tempat peluru pertama kalinya mendarat. Adik-adik, bagaimana saya akan melanjutkan materi pada pagi hari ini yaitu teknik dasar gerakan dalam tolak peluru. Sebelum itu, adik-adik sudah ada yang tahu apa itu teknik dasar gerakan dalam tolak peluru? Belum? Oke. Nah, kita masuk pada teknik memegang peluru. Nah, yang pertama, jari-jari ditegangkan sementara jari-jari kelingking sedikit ditekuk. Agar kenapa kita harus sedikit tekuk kelingking ketika kita melakukan gerakan posisi awal itu, agar peluru itu tidak mudah jatuh ke tanah, agar kita melakukan suatu gerakan saat menolak itu berjalan dengan lancar, sempurna. Nah, sedangkan yang kedua,
jari-jari agar dirapatkan. Nah, dirapatkan karena ketika kita tidak merapatkan peluru itu gampang jatuh di tanah. Sedangkan yang ketiga, jari-jari agar diregangkan lapis atau peluru seperti digenggam agar suatu peluru itu mencapai suatu gerakan yang sempurna. Nah, sikap awalan. Nah, peluru dipegang dan diletakkan di bahu, samping bahu, dan menempel di leher bagian samping. Siku-siku memegang peluru dibuka ke samping dan tangan satunya rileks ke samping kiri badan. Jadi posisinya itu kita miring agar lebih mudah kita melakukan suatu tolakan. Nah, ini salah satu gerakan tolakannya. Nah, posisi kaki dilebar selebar bahu dan kaki kanan sedikit ditekuk. Badan berputar mendorong peluru agar mencapai target dan tempat mendaratnya suatu peluru. Nah, sikapan akhir. Posisi kaki setelah peluru diluncurkan dilakukan dengan membuat gerakan lompatan dan harus sedikit ditekuk. Posisi badan ke depan, pandangan lurus ke arah jatuhnya peluru agar kita tahu sejauh mana peluru mendarat. Nah, hal-hal apa yang membuat atlet terdiskualifikasi? Yang pertama itu atlet dipanggil sebanyak 3 kali, akan tetapi tidak kunjung datang. Nah, yang kedua, peluru jatuh di luar wilayah yang ditentukan. 3, jatuh di luar wilayah yang atlet gagal melempar sebanyak 3 kali. 4, atlet menginjak garis batas saat keluar peluru. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke teknik-teknik dasarnya. Tuhan tolak peluru dari penyambi. Lihatlah, ikannya yang tadi dibawakan Ade Syafri itu sudah benar. Terima kasih Syafri. Nah, selanjutnya saya akan memberikan tugas. Saya akan kirimkan ke WA kalian. Oke, ini tugas adik-adik. Itu ada 5. Yang pertama, tulis. Coba cari ada beberapa peraturan dalam permainan tolak peluru. Yang kedua, peraturan dalam permainan tolak peluru. Yang kedua, berikan satu contoh gerakan tolak peluru. Tiga, sebutkan berat peluru dalam tolak. Sebutkan berat peluru dalam tolak peluru untuk laki-laki dan perempuan. 4, tolak peluru berasal dari mana dan siapa penemu pertama kali? Soal terakhir, hal-hal apa saja
saja yang atlet dan diskualifikasi. Yang bisa menyebabkan atlet didiskualifikasi. Ya, seperti kurang lebih seperti begitu. Hal apa saja yang bisa menyebabkan atlet. Saya kasih waktu 10 menit untuk menjawab dari Anu Pak, ini yang apa? Yang soal tentang itu yang filmnya tadi bisa tolong diulang Pak? oke. Tolak peluru berasal dari mana dan siapa penemu pertama kali? Oke, sampai sini ada pertanyaan? Adik-adik, Pak, bertanya ya, coba. kan tadi ada itu atlet yang banyak akibat atlet ini diskualifikasi dan itu yang membuat atlet dipanggil sebanyak 3 kali kalau tidak kunjung datang. Ya. Gimana Pak kalau yang disabilitas atau gangguan telinga Pak? Ini Pak, kalau dipakai kayak berarti Dipanggil sebanyak 3 kali ada. Itu sudah dari tergantung dari atau kan sudah dipanggil dari atunya. Pak, saya paham kan begini Pak, kan itu atlet dipanggil sebanyak 3 kali tetapi tidak kunjung datang berarti terdiskualifikasi. Bagaimana kalau atlet itu tuli Pak? Bagaimana caranya untuk tidak terdiskualifikasi atlet itu yang tuli? Gimana? Itu karena dalam peraturan tentang peluru itu deh itu itu yang isu atau yang dulu itu tidak diperbolehkan dalam pertandingan. Kenapa bisa Pak? Kalau dia punya bakat di situ, Kan sudah ada prosedurnya dalam peraturan dalam berarti dalam peluru toh. itu ada bisa kita lihat dari peraturan. Tidak ada saya kasih masuk ke materi bagian ini. Berarti aturannya dalam atletik bola peluru tidak bisa mengikuti orang yang disabilitas atau keterbatasan. Ya. Siap. Baik, Pak. Oke, siap. Dari video penjelasan dari saya, siapa salah satu yang bisa menjelaskan atau mempraktikkan? Coba nih. Baik. Itu posisi yang salah, posisi yang benar, posisi salahnya, Posisi salahnya. ya, posisi salah. Ya. Salah dulu. Oke. Sikap awalan ini dia kan peluru diletakkan di bahu. Jadi pada saat melakukan tolakan peluru, kan dia posisi menyamping. Ya, Pada saat memegang bola tolak peluru, dia posisinya harus menyamping di sekitar leher, tidak boleh menjauh dari leher atau sejajar siku, diangkat begini. Ya. Kemudian kedua kaki harus lebar selebar bahu, dibuka selebar bahu. Tidak boleh pada saat melakukan tolakan kakinya rapat. Oke, demikian saya akan langsung mencoba saya. Untuk teman-teman sekalian mohon diperhatikan. Jadi pada saat melakukan tolakan peluru ini, kita mulai dari cara memegang tolak pelurunya dulu. Nah, dari yang saya pahami atau saya ketahui dari yang sudah dijelaskan oleh Bapak tadi, cara memegang tolak peluru itu dia jari-jari dirapatkan dan
jari kelingking dia diteguhkan. Ya. Fungsinya dia di sini untuk menahan bola agar tidak jatuh ke bawah karena oke. Dan pada saat melakukan tolakan, jadi di sini yang saya akan jelaskan itu cara melakukan tolak peluru gaya samping. Tadi kan cara memegangnya sudah saya jelaskan. Misalnya ini papan tolakan dan di sana itu adalah tempat-tempatnya bola. Jadi cara memegangnya itu dia kalau gaya samping seperti ini. Pandangan dia diarahkan ke tempat jatuhnya bola, tapi posisi tangan pada saat memegang tolak peluru dia diteguk seperti ini, maksudnya baru bola tolak pelurunya dia disandarkan di sekitar di leher, di samping leher atau sejajar dagu, kurang lebih seperti itu. Dan posisi tangannya dia seperti ini, dari yang saya ketahui seperti ini. Dan pada saat melakukan tolakan dia harus badannya diteguhkan ke belakang sedikit, ditarik. Kemudian pada saat melakukan tolakan harus seperti ini. Tidak boleh balik. Tidak boleh balik. Tangan harus ke depan. Tangan harus lurus ke depan. Dan pada saat bola sudah ditolak atau tolak peluru sudah dilontarkan, kita tidak boleh meninggalkan tempat awal saat melakukan tolak peluru agar tidak diskualifikasi atau dinyatakan gagal saat melakukan tolak peluru. Demikian Pak. Terima kasih. Iya Pak. Dari tepuk tangan teman-temannya. Oke, sebelum itu coba. Oke, baik Pak. Dari pertanyaan soal yang mau berikan ya. Soal pertama yaitu tentang peraturan dalam permainan tolak peluru di Pak. Berikut aturan dasar dalam tolak peluru. Yang pertama itu area lempar, di mana peluru harus didorong dari dalam lingkaran berdiameter 135 meter. Dia ini yang dimaksud itu yaitu garis lingkaran. Ya, sektor Ya, lingkaran. ya Pak. Di sini penjaga kaki dua board berada di depan lingkaran, tidak boleh dilewati sampai peluru lepas. Yang kedua yaitu cara memegang. Peluru diletakkan di pangkal leher, jari menahan di belakang, ibu jari menstabil dan ibu jari menstabilkan. Yang ketiga itu teknik, di mana atlet memulai dengan posisi berdiri atau memutar atau bisa juga dibilang spin. Selama gerakan kaki harus tetap berada di dalam lingkaran sampai peluru menyentuh tanah. Yang berikutnya lagi lemparan sah, di mana peluru harus jatuh dalam sektor 34,92 derajat di depan lingkaran. Jika jatuh di luar sektor atau menyentuh garis batas, lemparan dianggap tidak sah. Itu dia di sini maksudnya seperti pada saat melakukan tolakan bolanya mengenai itu yang garis lingkaran tadi sektor tolakan. Yang berikutnya juga waktu, di mana setiap atlet biasanya diberi 60 detik untuk melakukan lemparan setelah dipanggil. Kalau sudah lewat 60 detik maka didiskualifikasi. Yang berikutnya lagi di sini ada penilaian, di mana jarak diukur dari jauh peluru ke tepi dalam lingkaran, diambil jarak terpanjang dari 3 lemparan atau lebih tergantung batasan pada saat melakukan tolakan. Oke, sekali. Itu saja Pak. Untuk soal yang kedua ini berikan satu contoh gerakan tolak peluru di Pak. Yang saya dapat di sini yaitu posisi awal, di mana berdiri dalam lingkaran, kaki kanan atau kaki kiri untuk atlet bidang di belakang. Lutut sedikit diteguk, peluru diletakkan di pangkal leher, jari-jari menahan di belakang ibu jari. Fungsinya untuk menstabilkan. Oke, bentar. Coba. Untuk soal yang ketiga yaitu soal Pak. Ya. Ini itu harusnya satu soal satu orang atau masing-masing dan jelaskan
masing-masing. Oh, masing-masing. Yang Nanti mereka lanjut. soal yang berikutnya yaitu Senang sih tidak. berat peluru perbedaan ukuran berat peluru Ya. laki-laki dan perempuan. Jadi di sini dia kalau berat peluru standar, kalau untuk laki-laki dia 7,26 kg. Oke. Atau 16 lb. Sedangkan untuk putri, Kalau untuk putrinya dia di sini 4 kilo atau 8,82 lb. Untuk soal yang berikutnya di sini tolak peluru ditemukan oleh siapa dan berasal dari daerah mana nih Pak? Tolak peluru atau shotgun adalah salah satu cabang olahraga atletik yang sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Namun versi modernnya dikembangkan di Inggris. Jadi dia ini pertama ditemukan di Inggris, dikembangkan di Inggris. Karena awal ditemukan ini sebenarnya sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Cuma kalau untuk berkembangnya dari di zaman modern itu dia di Inggris oke. pada abad ke-19. Sebelum Masehi. Tidak ada nama spesifik penemu tolak peluru. Jadi dia penemu tolak peluru ini tidak ditahu secara spesifik karena dia ini dari zaman Yunani kuno. Sementara dikembangkan dia kan pada abad ke-19. Ya istilahnya masuk di zaman modern lah. Ya. Oke. Oke. Lanjut. Di sini dia tapi olahraga ini terinspirasi dari tradisi melempar batu atau benda berat yang sudah ada sejak zaman kuno di berbagai budaya. Batu yang bunda. Ya, batu bunda Sekitar. asal daerahnya. Oke. Ini sudah tadi. Jadi di sini tolak peluru punya akar sejarah panjang tapi bentuk modernnya lahir di Inggris. Demikian Pak. Jadi kalau untuk penemunya tidak diketahui siapa. Oke. Yang berikutnya soal terakhir, hal-hal apa saja yang bisa menyebabkan atlet didiskualifikasi? Oh iya, memang apa? Itu yang soal pertama tadi ternyata tentang peraturannya. Oke. Jadi soal yang terakhir ini dia hal-hal apa saja yang bisa menyebabkan atlet didiskualifikasi atau pelanggaran-pelanggaran apa saja? Oke. Di sini ada banyak hal yang bisa bikin atlet didiskualifikasi. Contohnya, yang pertama yaitu keluar dari area sebelum atau sesudah lemparan. Di sini dia maksudnya itu seperti pada sesudah melakukan tolakan peluru toh, sudah melakukan tolakan peluru dan pelurunya sudah melaku dan belum tumpu atau sudah menyentuh tanah. Atlet sudah meninggalkan sektor tolakan. Itu dianggap gagal. Coba lanjut lagi. Apa? Soal Masing-masing 5. masing-masing. Kurang gitu. Jangan percaya. Kurang aja. Kita cari. Tidak saya. Gimana nanti dikumpul Pak aja? Oh ya, yang lain kumpul saja. Oh, menyusul. Ya, menyusul. Untuk Sepri saya akan memberikan nilai plus. Mungkin cukup sekian dari video dari materi saya dari Bapak. Mungkin minggu depan kita langsung praktek ke lapangan karena sudah kalian paham apa itu tolak peluru, karena mungkin sedikit dari materi tolak peluru. Yang penting kita sudah mengetahui posisi awal, posisi gerakan-gerakan dasarnya. Oke, jadi baiklah itu tadi dari video pembelajaran saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.